Lari pagi, putar rokok di tangan, putar terlalu banyak, lupa posisi api di mana, posisi filternya di mana. Pas dia pun posisi api itu baru saya hantam di bibir. Aduh, saudara-saudara Orang Kuba bilang dedek api rokok di bibir itu, saudara. Saya berteriak, saya sudah tidak pusing lagi dengan itu nona-nona yang ada di altari. Karena bibir hancur, saudara-saudara. Karena hanya sentuhan api rokok Surya 12. Haleluya. Beta ingat, rokok Surya 12. Beta ingat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara. Kalau api rokok saja begitu, api lilin saja begitu, apalagi api neraka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di sana dia bilang, kita penting hidup kudus dan menuruti perintah Yesus dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena di ayat 9 dari Wahyu 14 itu sampai ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, ini orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan ketakutan dan pakai tanda antikris. Dan kalau Anda pakai, Anda lihat apa yang terjadi. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ini kondisi di neraka ya. Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Tanpa campuran. Saya perlu jelaskan ini lagi. Bahwa kalau sekarang kita semua ini berdosa ala murka. Tapi mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, murka Allah masih bisa bercampur. Bercampur apa? Bercampur belas kasihan. Bercampur memberi kesempatan. Sehingga pada waktu Anda bertobat, murka itu menjadi hilang. Dan hanya ada belas kasihan, pengampunan, pertobatan, hidup baru. Tetapi kalau Anda tidak bertobat, Anda akan mengalami seperti yang dicatat dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-10 ini dikatakan yang disediakan tanpa campuran. Tidak ada campuran belas kasihan lagi. Tidak ada campuran kesempatan lagi. Tidak ada campuran pertobatan lagi. Ini hanya total murka. Maka jelas, siapa yang mau ini? Kita semua tidak mau. Iya kan? Sebab dikatakan bahwa maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Anda lihat, orang kalau di neraka dia disiksa, dikatakan dengan api dan belerang. Saya bilang, api lilin itu saja sakit. Saya ini dulu perokok berat. Waktu saya merokok itu kan biasa tuh kita isap rokok tuh putar rokok di jari. Putar. Saya sudah terlalu banyak putar rokok di tangan. Saya sudah lupa posisi api di mana. Posisi filter di mana. Ini bangun pagi-pagi mau lari pagi di altar ini. Iya toh. Putar rokok. Saya bingung. Mau lari pagi tapi rokok mabok jalan terus. Hanya lari ini jujur saja di hadapan Allah. Hanya mau lihat nona-nona. Itu dia. Karena dulu belum corona kan, belum bertobat dulu lari pagi tuh. Itu nona-nona tuh. Kan banyak tuh, jadi kita juga aduh biar ada babatok. Ada babatok darah. Yang penting lari pagi, putar rokok di tangan, putar terlalu banyak, lupa posisi api di mana, posisi filternya di mana. Pas dia pun posisi api itu baru saya hantam di bibir. Aduh, saudara-saudara Orang Kuba bilang dedek api rokok di bibir itu, saudara. Saya berteriak, saya sudah tidak pusing lagi dengan itu nona-nona yang ada di altari. Karena bibir hancur, saudara-saudara.
Karena hanya sentuhan api rokok surya 12. Haleluya. Beta ingat rokok surya 12. Beta ingat, saudara-saudara. Memang saya bayangkan api rokok surya 12 saya begitu, apalagi api rokok api neraka gitu loh. Itu bukan hanya mengalahkan surya 12, bahkan mengalahkan tata surya sekalipun. Iya kan? Jadi saya pikir-pikir, waduh, dulu nih kita nih pikir omong neraka nih kita anggap remeh. Padahal baru api rokok salah putar saja, lupa posisi filter dan api kena di bibir, hilang kira, hancur luka. Baru karena bukan cuma bibir bawah, dua-dua lagi dia serempet atas bawah. Waduh, itu kacau tuh. Itu niat mau lihat nona-nona tidak ada lagi. Saya bilang nih kawan-kawan saya, ketempulan su hancur begini nih. Siapa mau tunggu lebih lama di situ? Pulang. Nona lu pikir botol sariawan kelas berat, padahal baru karena itu pagi itu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau api rokok saja begitu, api lilin saja begitu, apalagi api neraka. Saya pernah kenal seorang gadis di Jakarta. Dia cantik, lalu pacaran dengan pengamen begitu. Pengamen pacaran, lalu akhirnya jatuh dalam dosa, bercabul, lakukan hubungan seks di luar nikah, hamillah nona ini. Sudah hamil baru dia kaget kalau itu cowok cuma pengamen nih. Lu pacaran mungkin kan jago menyanyi toh. Kalau main gitar nih lagu-lagu cinta nih kan ngeri toh. Apalagi su Peter Pan atau lagu ungu atau lagu apa. Nona-nona nih kan talinya nih kurang kuat, ya kan? Hati langsung jatuh ketika dengar lagu. Nah, hancur. Padahal itu lagu tuh mau antar saya supaya lu hamil cepat begitu. Akhirnya hamil lah. Stres, orang tua tidak setuju. Ambil minyak tanah, saudara, mandi minyak tanah tuh siram minyak tanah di kepala, ame petek, bakar diri. Dia baru terbakar mungkin belum sampai 1-2 menit, orang kasih mati karena dia bakar diri. Lagi hamil, bakar diri di Jakarta, di Tanjung Priok, bakar diri. Orang bantu dia kasih mati, itu api di rambut, badan semua. Saudara, akhirnya dia tidak jadi mati, tapi Anda lihat dia punya cantik hilang semua. Karena itu berkas terbakar itu, aduh, hancur. Jadi dia punya, jadi saya waktu lihat dia, orang cerita, saya bilang, oh ini kenapa badannya begini? Maka mereka ceritalah seperti yang tadi itu. Begitu. Nah, kalau api neraka ini saudara lihat dulu, dikatakan, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. Malaikat cuma nonton. Kalau sekarang Tuhan bisa utus malaikat tolong kita, tapi waktu itu dia hanya nonton nanti. Sekarang juga Tuhan Yesus bisa tolong Anda kalau Anda mau bertobat. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda di neraka, Anda disiksa di depan mata anak domba atau di depan mata Tuhan Yesus. Bagaimana? Mau tunggu ini peristiwa? Mau tunggu dia pulihkan Anda? Atau dia nonton Anda tersiksa? Lalu ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Saudara tanya, sakit apa yang paling sakit di dunia ini? Sakit yang paling sakit di dunia ini menurut saya adalah sakit bersalin. Ya, bapak-bapak tidak mengerti, tapi ibu-ibu paling tahu, kaum perempuan. Bapak-bapak tahu mukuana di mana? Ya, mukuana tuh kalau orang Kupang bilang waktu mau melahirkan tuh, ya muku tuh apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya push lah, mau dorong supaya anak keluar tuh, orang Kupang bilang muku. Saudara, itu sakit yang paling menyakitkan, sakit melahirkan. Tapi sekalipun itu
sakit yang mengerikan, tapi sakitnya ada jeda, ada istirahatnya. Ya kan? Ada bukaan 1 sampai bukaan 10. Dari bukaan 1 ke bukaan 2, bukaan 2 ke bukaan 3 tuh ada jeda, orang bisa istirahat. Tapi kalau di neraka tidak ada istirahat. Tidak ada. Sebab dikatakan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, mengingat itulah kemudian Tuhan ingatkan kita yang percaya, bilang begini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi mati dalam Tuhan itu bahagia. Makanya sesuai tema kita hari ini, ayo jangan tunda-tunda. Datang, hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus. Mati bagi Kristus itu untung, mati bagi Kristus itu bahagia, mati bagi Kristus itu sama dengan hidup. Oke, jadi Nona Ningsih sudah ada. Mari kita bahas dulu beberapa pertanyaan ya. Saya serahkan kepada Ningsih. Bagaimana hujan di jalan, Kak? Iya, hujan apa pendeta? Ya, jadi kakak mic-nya beliau. Iya. Silakan Kak Ningsih. Kawan SKFM, apa kabar hari ini? Kita bersyukur meskipun di Kupang cuaca hujan, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk selalu mendengarkan SKFM karena hari ini Mazmur Pagi